Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Hadirin netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan video kali ini kita akan merenung, memikirkan bagaimana dampak daripada kekuasaan kaum Ba'alawi yang sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun berkuasa dalam tanda kutip di Indonesia. Bagaimana kaum Ba'alawi ini berkuasa di Indonesia? Dilihat dari catatan sejarah, kaum Ba'alawi ini memang sengaja didatangkan dari Yaman dan langsung ditempatkan di tempat yang enak sebagai kasta kedua dalam strata sosial atau struktur sosial masyarakat zaman kolonial waktu itu. Yang paling tinggi kedudukannya adalah orang Eropa, disusul dengan Arab Yaman. Salah satu di antaranya bahkan dijadikan sebagai pegawai pemerintahan kolonial Belanda yang tugasnya memfatwa dan menjinakkan pejuang-pejuang Islam yang akan memberontak, yaitu bernama Habib Utsman bin Yahya. Jadi Habib Utsman ini mau menjadi pegawai kafir. Entahlah apa pertimbangannya saat itu. Karena mudorotnya setelah kita baca dalam sejarah lebih besar daripada manfaatnya yang menjadi pembelaan keturunan Ba'alawi sekarang. Posisi enak inilah yang dirasakan hingga zaman kemerdekaan, hingga zaman sekarang. Maka mereka menyebut dirinya Habib. Keluarga besar Ba'alawi menyebut dirinya Habib. Dan kemudian warga-warga masyarakat Indonesia yang terkenal dalam kasta ketiga sebagai pribumi atau inlander, yang terbiasa menghormati kasta kedua walaupun bukan Arab, Cina misalnya, tambah dalam penghormatannya ketika mereka memperkenalkan, kami adalah cucu Nabi, kami adalah keturunan Nabi. Maka disitulah bertambah penghormatannya, ketakzimannya, penyerahan dirinya kaum-kaum inlander ini, pribumi ini kepada Arab Yamani tersebut. Kemudian yang lebih maknyus lagi, yang lebih tambah lagi melambung adalah ketika Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari memfatwakan, menganjurkan kepada para Nahdliyin, kepada para NU pribumi ini untuk menghormati para habaib, untuk menghormati zuriyah Rasul yang ada di Indonesia, menyanjungnya. Kenapa Mbah Hasyim Asy'ari dan kiai-kiai sejaman beliau dan setelahnya percaya bahwa mereka zuriyah Rasul? Ternyata ini didasarkan pada husnuzon, berbaik sangka, dan syuhrah wal istifadhah, atau karena sudah terkenalnya menurut cerita mereka. Jadi dengan dua dalil ini Mbah Hasyim dan kiai-kiai besar dari NU lainnya berhusnuzon atau mengiyakan, berpikiran baik, berprasangka baik bahwa mereka adalah zuriyah Rasul. Jadi faktornya adalah trust, kepercayaan saja. Kenapa mereka percaya? Karena para habaib waktu itu di zaman Mbah Hasyim adalah kaum Ba'alawi yang sopan, yang menjaga akhlak, yang nurut, yang berbudi. Karena apa? Karena mereka dalam posisi
sama, bukan kasta kedua lagi, karena setelah kemerdekaan kasta ini tidak ada lagi, tidak ada Eropa, tidak ada Arab, tidak ada pribumi, semua sama. Sehingga mereka turun kasta dan terancam dipulangkan ke Yaman oleh Presiden Soekarno karena masuk dalam kategori warga negara asing. Tetapi dengan pembelaan dan perjuangan NU terkhusus Mbah Hashim, maka para habaib ini malah dijadikan WNI dan malah disuruh untuk dihormati lagi. Jadi posisinya tetap terhormat, menjadi kasta tinggi dan dihormati, disanjung oleh para penduduk Indonesia yang berasal dari inlander itu atau pribumi kelas bawah. Maka keadaan inilah yang menjadikan mereka terus membesar, terus berpengaruh, terus leluasa bergerak terutama dalam dakwah-dakwah. Pada awal mula dakwah mereka dan kelakuan mereka masih hormat kepada yang membesarkannya, yaitu NU. Tetapi lama-lama kemudian mereka makin membesar dan pengaruhnya di masyarakat juga lebih besar daripada kiai-kiai NU. Maka mereka mulai berani. Berani apa? Berani meninggalkan NU, berani mengkritik NU, berani memfatwakan sesuatu yang tidak ada dalam NU. Jarang sowan lagi, jarang takzim lagi kepada kiai-kiai NU, ulama-ulama NU, seolah mereka adalah komunitas sendiri yang terhormat. Ini seperti kacang lupa kulitnya. Maka keadaan-keadaan ini seakan tidak disadari oleh NU sehingga zaman sekarang ini. Puncaknya adalah tahun-tahun ini di mana para habaib sudah merasa di atas angin, sudah merasa berkuasa, sudah merasa lebih dihormati masyarakat Indonesia, masyarakat pribumi, mantan pribumi inlander Indonesia yang dulu itu mental-mentalnya masih setia kepada kaum Ba'alawi. Dan lebih menyedihkan lagi, mereka bergeser dari mahabbah kecintaan kepada kiai-kiai Nusantara, kiai-kiai NU, beralih kepada para habaib. Kenapa para habaib ini lebih dicintai? Karena dzurriyyah Rasul. Yang kedua karena fisiknya kearab-araban, ganteng, gagah, dan juga pakaiannya, karena mereka menisbahkan kepada pakaian Nabi, jubahan, imamah, jenggot, dan lain-lain, menambah karisma. Maka setelah sekian lama berdakwah, setelah sekian lama mengajar warga, maka warga ini terus terbenam ke dalam doktrin-doktrin Ba'alawi. Banyak diantaranya diarahkan ke kisah-kisah keagungan Ba'alawi, kisah-kisah kebesaran Ba'alawi, habaib, kisah-kisah habib-habib yang selalu didongengkan, diceritakan, dan dibesar-besarkan, sehingga semakin tenggelamlah warga masyarakat pribumi, maksudnya bukan keturunan Habib, atas cerita-cerita itu. Bahkan diantaranya ada yang rela berkorban, siap mati demi membela para habaib, katanya begitu. Dan doktrin ini sudah sangat kuat menempel kepada orang-orang masyarakat Islam kita ini. Ini yang memprihatinkan. Jadi kita ini sudah pada tahap darurat Ba'alawi, darurat doktrin Ba'alawi. Bagaimana penyakit ini ternyata sukar sekali disembuhkan. Walaupun ada penelitian ilmiah, walaupun sudah disajikan kitab-kitabnya, data-data pustakanya, tes-tes DNA-nya, semua disangkal, semua diabaikan, dan malah menantang, menghujat, memfitnah, menghasut, dan seterusnya kepada orang-orang yang mencoba mengoreksi Ba'alawi. Inilah hebatnya doktrin Ba'alawi, sehingga masyarakat kita sudah darurat Ba'alawi. Maka di channel ini pun banyak mampir para budak-budak Yamani. Istilah
untuk mereka yang menghambakan diri kepada para habaib yang sudah jelas-jelas terputus nasabnya, tetapi tetap saja gigih memperjuangkan, gigih mempercayai bahwa mereka itu dzurriyyah Rasul, dan yang mengkritiknya dianggap durhaka, masuk neraka, tidak dapat syafaat, dan seterusnya. Ini sebagian yang kita ambil dari komentar-komentar terhadap video yang dirasa mereka adalah menyerang Ba'alawi. Dalam komentarnya dikatakan turunan Wali Songo laknatullah sudah hancur lebur gara-gara tidak bisa menjaga kafa'ah atau kesetaraan dalam perkawinan. Ciri-cirinya hidung mekrok, ambles ke dalam tidak mancung, baju dalang, rokok gak putus, sampai miskin-miskin. Masya Allah, ini komentar ada di channel kita, dan komentar-komentar sejenis yang tidak bisa saya capture SS lagi. Di antaranya, sampai mati akan membela habaib. Tak peduli orang mau bilang apa, yang penting I love habaib karena mereka dzurriyyah Rasul, dan seterusnya, yang merupakan penghambaan membabi buta kepada apa yang disebut habaib atau habib, yang dalam pikiran mereka adalah cucu Rasul, keturunan Rasul langsung. Jadi dalam kasus Wali Songo pun ternyata mereka sudah beralih, yang mana Wali Songo, dakwah Wali Songo, penerus-penerus Wali Songo berupa kiai-kiai, itu sudah mereka tinggalkan dan beralih kepada para habaib Yamani. Jadi klan Ba'alawi yang sudah mereka pertuankan sejak lama. Jadi mungkin salah satu doktrinnya adalah kafa'ah ini, menjaga jangan sampai keturunan kita bercampur baur dengan orang lokal, sehingga nomor satu, nasab bisa terputus. Yang kedua, fisik bisa berubah. Jadi tidak mancung lagi, tidak gagah lagi, hidung pesek, pipi tembem, muka tembem, mata belok. Itu yang dijadikan guyonan oleh salah seorang habib. Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem, mata belok. Persis kayak celengan Semar. Celengan Semar. Celengan Semar. Kemudian dilihat dari pakaian, berbaju dalang, ada yang berbaju dalang, ada yang berbaju batik, ada yang berkaos. Macam-macam pakaian Indonesia itu mereka bandingkan dengan pakaian Habib yang selalu jubahan, imamah yang merupakan pakaian Rasulullah, pakaian sunnah menurut mereka. Sampai kepada masalah-masalah rokok. Jadi merokok ini merupakan andalan daripada para habaib Yamani yang rata-rata tidak merokok, berpakaian jubah, imamah, tidak merokok, ganteng, gagah, dan berani. Maka hal-hal seperti ini sudah masuk dalam otak para hamba-hamba Yamani ini, para budak-budak penyembah keturunan Ba'alawi ini. Maka kita miris mendengarnya bagaimana Islam itu sudah digambarkan seperti gambaran habaib ini, sehingga Islam Wali Songo yang berbaur dengan masyarakat, yang bertampang juga warga masyarakat, karena kita tahu sendiri bahwa Wali Songo itu tidak seperti Ba'alawi. Mereka tidak pilih-pilih dalam jodoh, dalam berketurunan, dengan siapa saja tidak masalah, sehingga mereka berbaur dan tampilan fisiknya pun sudah tidak bisa dibedakan lagi dengan lokal atau pribumi, sehingga sangat menusantara. Maka akhirnya mereka bukan lagi pendatang, tetapi adalah pribumi Nusantara yang sudah sekian ratus tahun berkeluarga di Nusantara dan menghilangkan ciri-ciri fisik
bahkan ciri-ciri nama, budaya, pakaian dan lain sebagainya. Jadi untuk para muhibbin habaib, para budak-budak Yamani, para pemuja klan Ba'alawi, sadarlah bahwa Islam kita ini, Islam yang didakwahkan Wali Songo ini tidak berfokus pada pakaiannya, tidak berfokus pada tampilan fisiknya seperti orang Arab, tidak berfokus pada tradisinya, kebiasaan-kebiasaannya. Itu semua bisa berbeda, boleh berbeda ketika kita sudah di Nusantara ini. Maka kiai-kiai yang berbatik, kadang berbaju daerah, memakai baju dalang, memakai baju silat, bahkan memakai baju tradisional yang lain dengan tutup kepala juga yang lain, itu jangan jadi tolak ukur atau bahan ejekan. Islam bisa muncul dalam pakaian seperti itu. Bahkan Islam bisa muncul dalam diri para perokok-perokok. Berapa banyak kiai-kiai yang merokok, orang-orang baik yang merokok, tetapi oleh para habaib Yamani ini, terutama oleh Habib Taufik Assegaf, rokok dijadikan pembeda antara orang baik dengan orang buruk. Jadi nggak usah bawa-bawa dalil, dah pantas-pantasan aja nggak pantas. Minum kopi di masjid nggak apa-apa, nggak pantas, nggak ada ngingkar. Minum rokok rame, baca Quran sambil minum kopi misalnya nggak apa-apa, nggak ada ngingkar. Coba baca Quran sambil ngerokok, rame, nggak pantas. Jadi orang baik ngerokok itu nggak pantas, di tempat baik ngerokok nggak pantas. Ada di majlis sini minum kopi nggak ada masalah, dia ngerokok diusir, nggak pantas, ya nggak pantas ya. Karena itu jangan pinter-pinteran dalil dah. Cobalah cari. Jadi pantasnya orang beriman, pantasnya orang yang soleh itu bagaimana? Ikuti. Akhirnya ribut dengan dalil belum tentu benarnya. Bukan mujtahid kamu, atau kita bukan mujtahid. Ini kan sudah mendoktrin, sehingga yang jadi sasaran adalah kiai-kiai yang merokok, dihujat habis, dibuli, ditinggalkan dan beralih kepada muhibbin atau para pemuja Ba'alawi. Inilah darurat Ba'alawi yang harus kita sembuhkan. Jadi bagaimana menggambarkan Islam itu tidak seperti gambaran yang dibawa para habaib sekarang ini, tapi gambaran yang dibawa dulu oleh Wali Songo. Jadi Anda yang mencintai gamelan, Anda yang mencintai wayang, Anda yang mencintai degung, musik-musik daerah, atau Anda yang merokok, Anda yang berpakaian dalang, Anda yang berpakaian adat, Anda yang memakai ikat kepala, memakai belangkon dan lain sebagainya, itulah Islam. Jadi jangan lari lagi, jangan mencap itu karena dakwah Wali Songo yang hancur lebur tadi menurut komen orang ini. Maka ini perlu diluruskan. Kita punya PR besar untuk menyembuhkan darurat Ba'alawi ini, darurat doktrin Ba'alawi ini. Mudah-mudahan dengan kita gencar Wali Songo menjelaskan Islam seperti Wali Songo ini, maka jangan punya harapan-harapan terlalu tinggi bahwa Islam itu harus dibawa oleh orang-orang ganteng, orang-orang mancung, putih, seperti Nabi, berpakaian seperti Nabi, kemudian tegas dan keras seperti sahabat Nabi, orang-orang Arab dan lain sebagainya. Tidak, kita berislam, kembali berislam Nusantara, berislam kepada Wali Songo, para kiai-kiai terdahulu. Dan untuk para muhibbin yang ingin berpindah kembali ke jati diri asalnya, yaitu mencintai para kiai dan ulama, jangan pula terlalu mengharap kebanggaan kami adalah cucu Nabi, doktrin-doktrin zuriyah Nabi, cerita-cerita tentang sayangnya Nabi kepada Anda ketika Anda sayang kepada kami dan seterusnya. Tidak, zuriyah Wali Songo tidak memfokuskan ke situ. Jadi Anda akan sedikit kurang greget ketika zuriyah Wali Songo tidak pernah menyinggung kami adalah zuriyah Rasul. Semua biasa-biasa saja.
penghormatan biasa-biasa saja sesuai dengan keilmuan dan karisma masing-masing. Demikian rupanya sedikit komentar tentang darurat Ba'alawi ini yang terlihat dari komentar-komentar di media sosial. Kemudian pendapat-pendapat atau sanggahan dari para ustadz atau ulama-ulama pembela Ba'alawi yang kental nuansa perbudakannya, nuansa inlandernya, nuansa inferiornya terhadap para kaum Ba'alawi ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengatasinya. Lambat laun kita kembali kepada Islam walisong. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.